Itu ada satu hadis yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua hamba-hambanya yang telah berpuasa di bulan Ramadan. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalati ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala mu'alif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati khamsa khisal fi syahri Ramadan lam yu'tahunna ummatun qablahum. Khulufu fami sha'im atyabu indallahi min rihil misik wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru wa tusaffadu fihi maradatu syayatin wa yuzayyinullahu ta'ala kulla yawmin al-jannah wa yaqul yushiku ibadi as-salihuna ay yakuffa anhum su' wal adha wa yughfar lahum fi akhiri laylah minhu. Qila ya Rasulullah ahya lailatul qadar? Qala la walakin al-amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amalah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kumpulkan kita di tempat yang insyaallah dipenuhi rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berkah, di bulan yang berkah. Kita kembali lagi berkumpul membaca hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan atau yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Gak terasa sekarang kita udah ada di penghujung aja nih ya, udah di akhir-akhir bulan Ramadan. Ada satu riwayat bahwasanya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kama qala Rasulullah, idza kana akhiru lailah min Ramadan bakatis samawati wal ard musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala dhahabu Ramadan. Ada satu riwayat dikatakan apabila udah di akhir-akhir Ramadan ini ya, bakatis samawati wal ard, bumi sama langit nangis ya. Kalau di akhir-akhir Ramadan yang nangis bukan cuma manusia tapi bumi dan langit menangis. Kenapa? Ada seruan dikatakan musibatan li ummati Muhammad, musibah besar nih yang menimpa umatnya Nabi Muhammad katanya. Sahabat pada nanya, wa ma hiya ya Rasulullah, musibah apa itu ya Rasulullah? Rasulullah bilang, zahab Ramadan, perginya bulan
Ya nggak terasa tuh ya. Tadinya kita baru awal-awal Ramadan, nggak taunya sekarang udah akhir-akhir Ramadan. Udah tinggal beberapa hari lagi. Ini hari-hari penentuan, hari-hari finish ya. Apa namanya? Nanti juga ada di hadis yang lain. Yughfar lahum fi akhir lailah minhu. Yang kita harapkan nanti di akhir malam bulan Ramadan. Itu ada satu hadis yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua hamba-hambanya yang telah berpuasa di bulan Ramadan. Di akhir malam bulan Ramadan. Apa di setiap malamnya nggak diampunin? Bukan sekedar setiap malamnya diampunin, bahkan ada jutaan dari hamba-hambanya Allah itu yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir malam Ramadan, yaitu yang kita kenal dengan malam takbiran, ya, malam Id. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang biasanya tiap malam misalkan mengampuni sebanyak 60.000, ya. Membebaskan 60.000 hambanya atau berapa puluh banyak dah itu ya. Nah, di akhirnya itu sampai dikatakan dilipat gandakan, Allah membebaskan hamba-hambanya kali sama 28 tadi. Kan kita puasa kalau nggak 29, kalau nggak 30 ya. Nah, di akhirnya nih dikumpulin semuanya, maka Allah akan ampunin mereka semua dan akan mendapat predikat dia terbebas dari api nerakanya Allah. Ya. Makanya ya pantas ya orang-orang soleh, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di akhir-akhir Ramadan itu luar biasa ya. Artinya luar biasa tuh perasaannya campur aduk, ada senangnya ada sedihnya. Senangnya kenapa? Karena Allah masih kasih kesempatan buat sampai di Ramadan, bisa puasa di Ramadan, bisa ibadah di Ramadan, bisa dikasih taufik hidayah buat ibadah di Ramadan. Sedihnya udah dikit lagi mau ditinggalin ya. Nah, makanya nanti tuh orang-orang soleh habis selesai Ramadan itu selama 6 bulan dikatakan menangisi kepergian bulan Ramadan ya. Nangisin tentang apa ya? Merasa ibadahnya kurang di Ramadan ya, merasa ibadahnya kurang di Ramadan, belum maksimal ibadahnya. Padahal yang kita tahu, yang mungkin pernah sedikit kita ceritain tuh ibadah-ibadahnya orang-orang soleh di bulan Ramadan, hatamnya berkali-kali ya, hatam Qur'annya bukan sekali dua kali, berkali-kali hatam di bulan Ramadan. Dan zikir-zikir yang lainnya itu luar biasa, belum sholatnya, belum sholat sunnahnya, belum semuanya itu. Tapi udah begitu luar biasanya, udah selesai bulan Ramadan masih nangis. Kenapa katanya? Apa namanya? Enggak sempurna. Kalau kita yang bilang enggak sempurna wajar ya. Wa tamim taksirona, ya emang banyak kekurangan kan. Kalau doa habis tarawih kan wa tamim taksirona, ya Allah sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami. Memang kita banyak kekurangan. Tapi ini sekelasnya orang-orang soleh itu memang dikatakan tuh lam tashba. Nanti kalau hati udah bisa idza taharatil qalb lam tashba. Kalau hati ini udah bersih, katanya nggak bakalan kenyang buat ibadah. Ya, kalau orang-orang soleh, kalau dia ibadah, beliau ibadah tuh kayaknya kurang mulu. Ya, kalau kita kan ibadah kayaknya udahan mulu. Ya, ini lama banget nih baca Quran, lama banget nih nggak habis-habis karena hatinya belum bersih. Tapi kalau hatinya udah bersih, lam tashba dikatakan. Bahkan nanti juga ada ketika kita baca Quran, ya, kata Sayyidina Utsman dan Sayyidina Hudzaifah, ya, Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhuma, kata beliau, law taharatil qulub lam tashba min qiraatil Quran. Kalau seandainya hati kita ini udah bersih, nggak bakalan puas kita dari baca Quran. Masya Allah. Ya, jadi mau baca lagi. Kalau kita kan baru pegang Al-Quran, ini targetnya berapa lembar nih? Ya, satu juz sudah alhamdulillah nih. Tapi pas lagi dibaca baru 2 lembar, belum kelar nih, berapa lembar lagi nih? Ya, kenapa begitu? Karena hati kita belum
belum bersih. Tapi kalau orang-orang saleh, Sayyidina Utsman, insyaallah, Sayyidina Hudzaifah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh kalau lagi baca Quran asyik. Bahkan ada Habib Jamalul Lail, beliau kalau baca Quran nggak mau di bulan Ramadan di siang hari nggak mau baca Quran. Ditanya, Habib, kenapa kau nggak baca Quran di siang bulan Ramadan? Iya, kalau saya baca Quran berasa di mulutnya kayak ada rasa-rasa madu. Baca Quran rasa madu. Terkita buat alasan juga tuh. Ya, kenapa yang baca Quran siang-siang? Iya nih, kalau berasa baca Quran udah kayak rasa madu, takut batal. Buat alasan ya. Kalau beliau beneran pas lagi baca Quran saking lezatnya, saking ngerasain manisnya, lagi baca Quran itu manis. Ludahnya itu kayak bercampur dengan madu, saking nikmatnya. Masya Allah. Ya, makanya beliau nggak mau baca Quran di siang Ramadan, bacanya di malam Ramadan. Karena kalau udah baca Quran istighraq, nggak mau udahan gitu, nggak terasa, udah mau sahur lagi, udah mau subuh lagi, ya. Insyaallah. Nah, itulah kenikmatan-kenikmatan yang Allah kasih sama hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang merasa nikmat ketika beribadah, ya. Nah, kita cerita-cerita begitu, mudah-mudahan kita kecipratan ya, kita kecipratan berkahnya. Paling kagak kita dikasih sedikit nikmat lah buat ngerasain gimana sih nikmatnya ibadah. Ya, bukan kita ngerasa berat mulu. Ini kan Ramadan sebenarnya madrasah ya. Pesantren sebulan, gimana nanti kita habis Ramadan itu bukan malah nambah lemes ibadahnya, bukan malah nambah males, tapi malah nambah giat. Pelajaran yang bisa kita ambil di Ramadan ini, kita dekat lagi dengan Al-Quran ya, yang kita katakan di pelajaran sebelumnya, jangan sampai ketika kita selesai Ramadan selesai juga Al-Qurannya ya. Ramai masjid di Ramadan, selesai Ramadan masjidnya sepi lagi, jangan ya. Justru kita ambil pelajaran dari Ramadan, udah dibiasain sebulan kita di Ramadan dekat sama Al-Quran, bawa lagi Al-Quran. Setelah selesai Ramadan kita baca lagi ya. Karena kemarin yang kita katakan tuh Al-Quran tuh luar biasa ya. Bahkan dikatakan ada perkataan Sayyidina Umar Ibn Al-As, kata beliau, Amr bin As ya, kata beliau, kullu ayah minal fil Quran darajatun fil jannah. Setiap ayat di dalam Al-Quran itu meningkatkan satu derajat nanti di surga. Satu ayat di dalam Al-Quran yang kita baca itu, makanya dikatakan kata Rasulullah SAW, maka iqra warqa, iqra warqa. Sampai 3 kali Rasulullah bilang iqra warqa, bacalah Al-Quran maka akan naik derajat kamu di surga ya. Baca terus, semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin tinggi derajat kita nanti di surga ya. Makanya kan Rasulullah juga bilang di hadis yang lain, baca Al-Quran setiap satu huruf itu berapa? 10 hasanat. Dan Rasulullah bilang bukan satu ayat ya, 10 kebaikan tuh, tapi satu huruf. Satu huruf Allah kasih 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa itu dalam bismillah tuh? Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Banyak tuh. Kali 10 baru bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada sebuah cerita, dulu tuh ada orang tua ya, ada orang tua, dia di kuburannya disiksa sama Allah. Ini orang tuanya luar biasa, artinya ya banyak dosanya dah. Dia disiksa di dalam kuburan, tapi subhanallah, ketika anaknya mulai ngaji ya, mulai belajar Al-Quran, pas baca, dia bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, itu orang tua yang tadinya diadab dalam kubur berhenti adabnya. Allah suruh bilang sama malaikat, ya malaikati, udah berhenti, jangan ente adab lagi tuh orang tua yang ada dalam kubur. Kenapa ya Allah? Ana astahi, kata Allah, saya malu sama anaknya yang dia bisa baca Al-Quran, baru cuman bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim?
dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Anaknya bilang dengan namaku yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka aku malu buat mengazab bapaknya yang ada di kuburan, ya, sedangkan anaknya dia berdoa dengan namaku yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka ketika itu orang tuanya diampunin dosanya dan nggak diadab. Masya Allah. Ya, nah, makanya tuh kita beruntung tuh kalau punya anak yang bisa baca Quran. Dan kita begitu juga. Sekarang kan orang tua kita yang udah kagak ada, nungguin, ya, nungguin bacaan Quran kita baca Quran, kita niatin buat orang tua kita pahalanya. Sampai tuh. Ya. 1 huruf 10 kebaikan. Tadi berapa huruf? Apa lagi di bulan Ramadan? Masya Allah. Apa hatam gitu, hitung tuh. Ya, satu Al-Quran berapa huruf tuh? Ya. Di dalam Al-Quran ada berapa ayat? Ada berapa? Masya Allah. Itu pahalanya dilipat gandain lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti, ya, di akhir Ramadan dikatakan Allah bakalan ampunin semua hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan, dan ada plusnya. Apa plusnya? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah malam itu, malam terakhir bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar? Bukan, kata Rasulullah. Lailatul Qadar beda lagi. Ya, Lailatul Qadar itu malam khusus, bukan di akhir Ramadan. Artinya akhir Ramadan fadilahnya beda, Lailatul Qadar fadilahnya beda. Dikatakan, kemudian kata sahabat, terus malam itu malam apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Kalau orang lagi kerja, ya, dia kerja, kalau udah selesai kerjanya kan dikasih upah. Nah, begitu juga orang yang puasa. Dia puasa sebulan penuh, dia niat benar-benar karena Allah. Allah bilang, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, aku yang bakalan kasih. Insya Allah. Nih, kalau kita benar-benar diterima pahalanya puasa kita, ntar di akhir Ramadan tuh THR-nya gede banget. Ya, bukan THR di dunia aja, THR dari Allah. THR puasa, THR sholat 5 waktu, THR sholat taraweh, THR baca Quran. Ya Allah. Diemnya orang puasa tasbih, tidurnya ibadah. Makanya pantas tadi orang-orang soleh tuh ketinggalan Ramadan, ditinggalin Ramadan, nangis 6 bulan. 6 bulan lagi berharap nanti, ya Allah, mudah-mudahan sampai lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Ya. Ya Allah, kalau kita kan biasa aja ya. Tapi kita boleh introspeksi diri, muhasabah, kita ambil waktu ini di akhir-akhir Ramadan nih, malam-malamnya kita ambil sendirian, kita renungin. Ya, mudah-mudahan aja kita bisa kayak orang-orang soleh kan. Kita bisa nangis, ya Allah, ini Ramadan, ini orang-orang soleh aja nangis begitu, gimana aneh ya Allah. Kita ambil satu malam, dalam satu malam kita sendirian, kita muhasabah diri, ya Allah. Kita introspeksi lagi tuh dari awal Ramadan apa aja yang udah kita lakuin. Ya, apa aja amalan yang udah kita lakuin, apa aja dosa yang kita lakuin. Nah, ketika itu kita minta sama Allah untuk diampunin, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh enak tuh gitu ya, ambil waktu sendirian, bukan ya waktu khusus lah kita berdua sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk curhat, ya, muhasabah, introspeksi. Nah, mudah-mudahan juga pas lagi kita begitu, pas-pasan Lailatul Qadar, ya kan? Lailatul Qadar kan belum tahu, oh udah selesai nih Lailatul Qadar malam 27, ntar malam 28, belum tentu, masih ada, ya, masih ada. Bahkan kita yakinin setiap malam adalah malam Lailatul Qadar. Nah, begitulah keadaan orang-orang saleh. Nah, kemudian katakan lagi, waqala Abu Hurairah, innal bait alladhi yutla fihi kitabullah ittasa bi ahli. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, maka ya ini termasuk kemuliaan Al-Qur'an, maka rumah tersebut terasa luas. Ya, walaupun rumahnya sempit, tapi kalau di situ dibacain Al-Qur'an, insyaallah hatinya diluasin. Walaupun rumahnya sempit, tapi hatinya diluasin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa katsara khairu, dan banyak kebaikan di rumah tersebut. Wa hadaratul malaikah, dan dihadirin para malaikat. Wa kharajat minhu syayatin,
setan-setan pada keluar dari rumahnya. Ya, insya Allah rumahnya jadi rumah yang tenang kalau dibacain Al-Quran. Sebaliknya, wa innal baita alladzi la yutla fihi kitabullahi azza wa jal dhaqa bi ahli. Nah, sebaliknya nih, kalau ada satu rumah yang nggak pernah sama sekali di situ dibacain Al-Quran, sempit hatinya, sempit hati yang ada di rumah, kayaknya kurang mulu, kayaknya berantem mulu. Kenapa? Karena nggak ada Al-Quran di rumahnya. Wa qalla khairu, kebaikannya sedikit. Ya, yang ada di rumah itu kebaikannya sedikit. Wa kharajat minhul malaikah, malaikat kabur dari rumahnya, nggak ada malaikatnya. Sebaliknya wa hadarat syayatin, yang hadir di situ para setan-setan. Ya, makanya dikatakan di satu riwayat yang lain, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kamu jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya, jangan jadiin rumah kita sebagai kuburan. Maksudnya apa? Di dalamnya nggak pernah dibacain Al-Quran. Ya, nanti selesai Ramadan dan bahkan dari sekarang, ya kita udah dapat gemblengan dari Ramadan, di luar Ramadan ambil satu lembar baca di rumah, ya biar rumah kita terang, biar hati kita bahkan kemarin Quran adalah syifa, ya ada penyembuh dari Al-Quran. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan ya di rumah-rumah kita, terutama kesembuhan nanti. Nah, jadi di dalam rumah yang dibacakan Al-Quran di situ, ya maka insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, keutamaan yang lain lagi, ya di bulan Ramadan ini, wa tastaghfir lahum al malaika hatta yuftiru. Istighfar malaikat buat orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi dari subuh tuh malaikat sibuk beristighfar buat orang yang berpuasa sampai berbuka. Ya Allah, nggak bakalan nih kita dapat bulan yang kayak bulan Ramadan ya. Udah tadi pahalanya dilipat gandain, kemudian kita diistighfarin oleh malaikat dari subuh sampai maghrib. Ya. Istighfarin, ya Allah maghfir lahu, ya Allah ampunin dia, ampunin. Terus sampai maghrib. Nah tadi itu hadis yang pertama yang kita bacain. Kenapa kok disebut Ramadan sebagai musibah? Ya, kenapa Ramadan disebut kalau perginya Ramadan disebut oleh Rasulullah sebagai musibah buat umat Nabi Muhammad SAW? Karena tadi, karena keutamaannya yang begitu luar biasa, ya, begitu nggak bakalan dah, pokoknya kita nggak bakalan dapat bulan kayak bulan Ramadan, nggak bakalan dapat. Nah ini sekarang mau pergi, ya bulannya mau pergi. Kalau kita kan musibah yang lain mungkin ya, tapi kalau buat Nabi SAW, bahkan ini Ramadan di dalam ayat Al-Quran ya, yang surah yang sering kita baca mungkin surah Al-Baqarah ayat 183 ada, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini inti dari Ramadan kita, la'allakum tattaqun. Kalau benar Ramadan kita, ya benar diterima puasa kita, benar diterima tarawih kita, selepas Ramadan tandanya kita makin bertakwa sama Allah. Ya, nah, salah satu tanda ciri paling sedikitnya tuh, ya paling sedikitnya, ana Ramadan kemarin diterima guys ya, Ramadan aneh, puasa aneh, ibadah aneh. Nah, lihat selesai Ramadan kita makin takwa apa enggak? Karena la'allakum tatakun, la'alla ya kalau dalam bahasa Arab Allah yang bilang itu pasti. Kalau arti biasanya la'alla itu mudah-mudahan, semoga. Ya, semoga menjadi yang bertakwa, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Tapi kalau Allah yang bilang, Allah yang berfirman la'alla, pasti yang puasa Ramadan dengan benar dia bakalan jadi hamba yang bertakwa. Apa takwa? Dia jalanin perintah Allah, dia tinggalin larangan-larangan Allah. Nah di bulan Ramadan dia udah jaga itu semua, keluar Ramadan dia bawa, ya kita bawa oleh-oleh dari Ramadan, diri kita jadi orang yang lebih bertakwa. Ntar ada yang kepleset lagi, nggak apa-apa, memang manusia, istighfar lagi, balik lagi, taubat lagi.
Selama kita istiqamah, ya, selama kita istiqamah, apalagi kita berbicara istiqamah luar biasa. Siapa yang beristiqamah, ya, apa tuh? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Masyaallah. Sesungguhnya orang innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada dia malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat ini mengatakan jangan takut, jangan sedih. Bahkan bukan hanya di dunia, di tafsiran tersebut nanti malaikat dia bakalan turun sama hamba yang istiqamah ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Ya, lagi sakaratul maut, kita istiqamah ibadah, istiqamah takwa sama Allah. Lagi sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat pada datang di saat orang-orang pada lari dari kita, ya, kita udah nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Ketika kita istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, datang para malaikat. Malaikat itu bilang, hamba la takhafu wa la tahzanu, ya nggak usah takut, nggak usah sedih. Bahkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, aneh kasih kabar gembira dari Allah, surga yang telah disiapkan oleh Allah. Insyaallah. Ya, jadi ketika orang sakaratul maut kadang-kadang ketakutan, ya, ya Allah, dia mikirin tempatnya di mana, keluarganya ntar gimana, anaknya gimana. Ketika datang seperti itu, bagi orang yang istiqamah, malaikat bilang, alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Malaikat bilang jangan takut, jangan sedih. Aneh bawa kabar gembira dari Allah, surga udah disiapin buat kamu yang itu dijanjikan oleh Allah. Insyaallah. Nah, itu apa namanya? Ketika kita istiqomah dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma di Ramadan aja, tapi di luar bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, kita bawa jadi kita bukan ibadah di Ramadan aja, ya, kita jadi orang yang bertakwa, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di bulan selain bulan Ramadan, ya, terus kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi hamba yang istiqomah, hamba yang takwa, hamba yang selalu dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ada sebuah cerita, ada satu kisah yang jadi penyebab turunnya surat Al-Qadar. Nah, jadi ada asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadar. Jadi Rasulullah pernah cerita, ya, ada satu cerita ketika Rasulullah lagi cerita tentang apa? Ada 4 orang di zaman Bani Israel, di 80 tahun dia ibadah la ya'sun, nggak pernah dia bermaksiat kepada Allah tarfata ain, bahkan sekejap mata pun dia nggak pernah maksiat. Jadi ibadah 80 tahun nggak pernah maksiat walaupun cuma sekejap mata. Kita habis dari sini ibadah, keluar maksiat mata, iya kan? Ini orang di zaman Bani Israel dia beribadah nggak pernah bermaksiat kepada Allah selama 80 tahun. Rasulullah cerita sama sahabat-sahabatnya, sahabatku dulu di zaman Bani Israel ini ada 4 orang tuh ibadahnya luar biasa, 80 tahun nggak pernah maksiat, ibadah aja, bahkan matanya dia jaga, nggak pernah maksiat sama Allah. Ya Rasulullah, enak banget tuh. Pas lagi ada kepengenan begitu, langsung ya turun surat. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dapat umat kamu, ya, kalau tadi kan full 80 tahun di ibadah, benar-benar ibadah, tapi bahkan dikatakan di tafsir tersebut, ini surat Al-Qadar ini lebih baik lagi, ya, lebih baik, dan bahkan umatnya Nabi Muhammad walaupun dia nggak ibadah 80 tahun suntuk, ya, kan belum tentu umur kita sampai 80 tahun, ibadah di satu malam yang bisa menyamain ibadah 80 tahun orang Bani Israil. Insyaallah. Itu umatnya siapa itu?
Ya, umatnya Nabi Muhammad. Nih kita nih di bulan Ramadan dapat malam Lailatul Qadar. Tadi zaman Bani Israel dia 80 tahun bener-bener. Kalau kita sekarang misalkan kita nggak kemana-mana udah di rumah aja ibadah, sholat, nggak pernah keluar. Soalnya kalau keluar kita maksiat mata. Ya jangankan aneh nggak ngedip satu melihatnya melotot aja, ya ngedip-ngedip juga ntar tarfatain. Ya. Ini Bani Israel dia nggak maksiat walaupun cuman sekejap mata 80 tahun. Kita dapat satu malam lagi ibadah pas malam Lailatul Qadar, Allah kasih pahalanya selama 1000 bulan, bahkan lebih dari 80 tahun, bahkan khairun, lebih baik daripada bulan. Masya Allah, sayang benar ya, sayang benar Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya kita dapat semua yang Allah janjikan, yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang soleh. Kita kecipratan ya, walaupun kita bukan orang soleh, kita kecipratan. Kita sebutin orang-orang soleh. Kata Imam Syafi'i, uhibbu sholihin wa lastu minhum. Kita sebutin orang-orang soleh, kita cinta orang-orang soleh walaupun kita bukan orang soleh. La'alli annana labihim syafa'ah. Semoga kita dapat syafaat, kita kecipratan keberkahan dari orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang pada hari ini bisa kita sampaikan, dan karena mungkin sekarang ini penutupan sementara ya, penutupan sementara yang nanti setelah Ramadan kita, setelah Syawal ya, setelah Syawal kita taklim bareng lagi, balik lagi kali ntar waktunya habis subuh ya, habis subuh lagi. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita biar bisa ketemu lagi di bulan-bulan berikutnya, kita bisa kumpul bareng lagi, belajar bareng lagi. Nah, di penutupan ini Al-Fakir meminta maaf, kalau banyak salah ya, banyak salah dari kata-kata Al-Fakir yang mungkin ada yang sakit hatinya atau ada yang salah ya. Mohon dibukain pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Minta maaf sebelum datang Idul Fitri, mohon maaf lahiran batin. Mungkin sebelum kita akhirin ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Enggak? Ayo. Rugi jelas dong ya. Nggak puasa nggak tarawih ya rugi deh pasti ya. Nggak puasa nggak tarawih lagi, aduh rugi banget ya. Nggak mau berupaya, itu dia. Yahdi may yasha, Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki ya. Mungkin hambanya tadi belum dapat hidayah dari Allah, pasti merugi, tapi mudah-mudahan sebelum dia meninggal Allah kasih taubat ya, Allah kasih taubat biar nanti dia bisa dikasih kesempatan, umurnya panjang, bisa ibadah lagi. Dia datang bulan Ramadan dia ibadah ya. Pasti rugi. Bahkan satu hari di bulan Ramadan ini misalkan nih ada orang udzur ya, udzur dia sakit, kan udzur syar'i itu ya, dia nggak puasa di bulan Ramadan, bener nanti dia qadha di bulan lain, tapi pahalanya nggak sama ya, nggak sama kayak di bulan Ramadan. Padahal dia udzur kan. Ada orang sakit, nggak apa-apa dia nggak puasa, dengan niat nanti dia qadha kalau dia sembuh di luar bulan Ramadan. Ketika dia qadha Ramadan, itu pahalanya beda sama bulan Ramadan ya. Makanya nggak bisa disamain Ramadan tuh. Sayang banget ya, sayang banget. Nah kita yang udah dapat itu bersyukur ya, bersyukur pada Allah. Nah ada lagi? Jawabannya rugi banget ya. Ada? Nggak ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Di akhir ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Allah terima semua amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, zikir kita, sholawat kita, istighfar kita, semua munajat-munajat kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Mudah-mudahan hajat-hajat kita di bulan Ramadan ini yang Allah setiap hari katakan apakah ada di malam ini yang minta kepadaku maka aku akan beri katanya. Dan apakah ada di malam ini yang beristighfar kepadaku aku akan ampuni. Semuanya itu mudah-mudahan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan ilmu kita dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, 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 Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa anta subhanal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.